Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget mengenai pembubaran ibadah dan tidak dikeluarkannya izin gereja, dipersulit, diperhambat. Bahkan ada yang merusak gereja, perusakan gereja seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di daerah Batam, saudara. Kemarin terjadi di daerah Batam. Ternyata ada juga seorang ustadz yang ikut bersuara, di mana ustadz tersebut bernama Ustadz Suparman Abdul Karim. Ustadz Suparman Abdul Karim itu sering sekali berbicara terhadap oknum-oknum tertentu yang masih intoleran, yang masih intoleran. Beliau sering sekali berbicara, beliau sering sekali mengajak umat supaya terus berbuat baik, tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan beliau mempersoalkan apa yang membuat oknum-oknum tertentu sehingga mereka sangat tidak senang terhadap kekristenan, sangat sentimen terhadap kekristenan. Ketika melihat orang Kristen seolah-olah mereka marah sekali. Apa yang membuat mereka marah? Roh apa yang merasuki mereka sehingga mereka marah terhadap orang Kristen? Ini terutama sekali kekristenan yang membuat oknum-oknum tertentu marah. Memang Bapak Ibu bukan mayoritas Islam, tetapi dengan oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang datang mereka secara berjamaah sambil selawatan, sambil takbir dan teriak nama Tuhan. Mereka melakukan demo, meminta pihak-pihak tertentu, pemerintah, supaya gereja ditutup, ibadah tidak dikasih izin. Bahkan kemarin sebagaimana yang kita lihat hari-hari ini di media sosial, gereja dirusak Bapak Ibu. Lagi pembangunan, gereja dirusak. Alasannya tidak jelas, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan bagaimana tanggapan daripada Ustadz Suparman Abdul Karim. Seharusnya banyak ustadz yang ikut bersuara, tetapi hari ini dan sering kita lihat di media sosial, hanya satu ustadz yang ikut bersuara yang bernama Ustadz Suparman Abdul Karim. Mungkin ada juga ustadz-ustadz yang lain Bapak Ibu, tetapi saya sering melihat Ustadz Suparman Abdul Karim yang sering bersuara di medsos menyangkut oknum-oknum tertentu, ya tentunya agama seberang, saudaraku, yang mengenai intoleran, sentimen mereka terhadap kekristenan maupun Katolik. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana penyampaian daripada Ustadz Suparman Abdul Karim. Mengapa kita patut mempertanyakan ini, kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen, sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik, kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Oh, kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, karena kum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang? Apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan?
Coba bayangkan, saya agak heran waktu menggelitik, saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata, dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini. Ada mubalik-mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani. Berani tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain. Menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, wah dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Al-An'am ayat 108. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah mendengar penjelasan dan penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim? Begitu tajam penyampaian beliau, begitu mengkritik dan sangat tidak senang kelihatan dari ucapan beliau, Bapak Ibu. Tapi tidak begitu pengaruh kalau beliau yang berbicara, saudara, kalau saya melihat ya. Bahkan banyak sekali oknum-oknum tertentu ya, sebagian umat Islam juga sangat banyak yang tidak senang terhadap Ustadz Suparman. Karena beliau sering menyoroti orang-orang yang intoleran. Bahkan beliau sering menyoroti juga ustadz-ustadz yang suka mengkafir kafirkan orang lain, yang suka mengadu domba. Beliau sering komen itu. Tetapi yang sangat berpengaruh bila ada Majelis Ulama Indonesia yang berbicara. Tetapi kita belum pernah dan sangat jarang kita lihat. Kalau saya sendiri tidak pernah melihat Majelis Ulama Indonesia berbicara, menyoroti orang-orang yang membubarkan ibadah, yang mengganggu ibadah, bahkan orang-orang yang merusak gereja. Jarang sekali kita mendengar, bahkan kita hampir tidak pernah melihat Majelis Ulama Indonesia bersuara, berbicara, memberikan himbauan. Atau Majelis Ulama Indonesia memanggil mereka untuk dibina, dididik, diajarkan tentang toleransi, diajarkan tentang menghargai agama lain, menghargai umat agama lain, menghargai rumah ibadah lain. Biasanya saudaraku, orang-orang yang seperti itu adalah orang yang tidak yakin terhadap imannya, yang tidak yakin terhadap ajarannya, tidak yakin terhadap agamanya. Ketika dia tidak yakin terhadap agamanya, sementara ada agama lain di samping dia yang begitu berkembang, ada rumah ibadah lain di samping dia yang begitu berkembang, yang begitu banyak umat. Orang tersebut timbul iri hati, timbul sakit hati, timbul sifat amarah, timbul sifat kedengkian. Akhirnya
melakukan provokasi, mengajak umat, mengajak orang lain untuk melakukan demo dan untuk merusak rumah ibadah. Ini yang sering kita lihat, ya. Orang tersebut kecenderungan tidak yakin terhadap iman, agama, kepercayaannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sebagaimana saya katakan barusan, Majelis Ulama Indonesia ataupun NU juga jarang sekali bersuara, Bapak Ibu. Yang sering berbicara itu presiden, menteri agama. Mereka tidak menganggap itu, Bapak Ibu. Mereka tidak menganggap itu semuanya. Ya, padahal di iman mereka itu tertulis sebagaimana yang saya bacakan kemarin, saudaraku, ati Allah wa atiur Rasul wa uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin di antara kamu. Ya, pemimpin di sini ya pasti pemimpin yang terpilih, saudaraku. Nah, seperti Bapak Jokowi, itu harus ditaati. Himbauan Pak Jokowi itu harus ditaati. Tetapi karena sifat iri hati, sifat amarah, sifat dengki itu sudah merasuki hati orang tersebut, sudah tertanam rasa benci, sehingga oknum-oknum tertentu, Bapak Ibu, tidak senang terhadap agama, iman, kepercayaan, akidah, rumah ibadah yang ada di sekitarnya, kecuali rumah ibadah orang tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya teringat apa yang disampaikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach di saat Yesus Kristus khotbah di atas bukit dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Nah, apakah kalau kita melihat oknum-oknum tertentu dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dengki, sifat amarah, kira-kira hati orang tersebut suci atau kebalikan daripada itu, Bapak Ibu? Lalu bagaimana mereka cara melihat Tuhan nantinya? Jangankan melihat Tuhan, saudara, mencium bau surga pun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena hati dipenuhi dengan sifat dengki, hati dipenuhi dengan sifat iri, hati dipenuhi dengan sifat amarah, hati dipenuhi dengan sifat sombong. Nah, akhirnya selalu timbul perpecahan-perpecahan kemanapun, dimanapun orang itu berada, orang itu pergi, selalu timbul sifat amarah. Dan suka sekali orang-orang semacam itu memprovokasi orang lain, saudaraku. Nah, jadi orang-orang seperti tersebut tidak akan bisa melihat Tuhan, saudara. Mencium bau surga saja tidak akan bisa. Nah, jadi kalau orang itu tidak bisa mencium bau surga, apakah orang itu masuk surga? Jangankan keyakinan kita, keyakinan mereka pun, Bapak Ibu, tidak akan bisa masuk surga. Apakah itu suatu kesalahan? Suatu dosa? Iya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan semacam itu, Bapak Ibu. Tidak ada agama. Saya lama di dalam agama Islam, saudara. Lama. 30 tahun lebih saya berada di dalam agama Islam. Ustadz kami maupun ustazah kami atau syekh pimpinan pesantren kami itu tidak pernah mengajarkan kami supaya kami merusak rumah ibadah orang lain. Tidak pernah. Bahkan mengkafir-kafirkan orang lain, pimpinan pesantren kami tidak pernah mengajarkan hal itu kepada kami. Para santri dan santriwati, santriwan dan santriwati, tidak pernah. Tetapi hari-hari ini kita melihat ada oknum ustadz-ustadz tertentu yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Ada ustadz yang benci terhadap salib. Ada ustadz yang sengaja terang-terangan mengajarkan supaya tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ditanamkan sifat-sifat kebencian itu. Pesantren kami tidak pernah seperti itu. Ya, tidak ada. Nah, maka carilah guru yang baik sebagai pendidik Anda, sebagai pengajar Anda. Carilah ustadz yang baik, guru agama yang benar-benar. Tetapi Bapak Ibu, mereka tidak mau. Ya, bila ada ulama ataupun ustadz yang disukai oleh orang kafir, yang disenangi oleh orang kafir, itu mereka sudah tidak suka lagi kepada ustadz tersebut, kepada ulama tersebut. Mereka benci. Nah, bila ada ulama yang disenangi oleh orang kafir yang menurut mereka, karena ulama tersebut toleransi, tidak mengajarkan kebencian, sehingga orang-orang di luar Islam itu suka terhadap ulama tersebut.
suka terhadap ustadz tersebut. Nah ini dijauhi oleh umat. Nah ini bagaimana saudaraku? Maka kita bersyukur, berbahagia. Saudara yang sudah menemukan jalan kebenaran. Saudara yang sudah menemukan anugerah. Sudah mendapatkan kasih karunia. Mari Bapak Ibu, kita jangan nikmati sendiri. Kita berbagi kepada mereka. Kita sangat sayang melihat teman-teman kita seperti itu. Saya dulu Bapak Ibu juga benci terhadap agama lain. Tidak senang. Tetapi kebencian saya hanya sebatas kebencian, tidak suka. Ya, bukan benci banget, enggak, hanya tidak suka saja. Nah, itu kenapa? Karena roh Tuhan tidak ada pada saya. Roh kebenaran itu tidak ada sama saya. Dan saya belum menemukan. Tapi begitu saya menemukan itu, roh Tuhan, roh ilahi yang menerangi hati saya, menerangi pikiran saya. Sehingga teranglah jalan saya, teranglah langkah saya, teranglah hati dan pikiran saya. Saya bisa melihat ini, bisa melihat ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman. Bahkan kita menjadi penginjil, Bapak Ibu. Dan ketika saya meraih evangelis itu tidak gampang, saudaraku. Benar-benar tidak gampang. Saya dengan tangisan, dengan air mata meraih evangelis, gelar evangelis itu. Dengan air mata. Dididik dengan sedemikian rupa oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pendeta yang sekarang jadi orang tua angkat, jadi gembala saya, jadi mentor. Saya dimentorin saudara sampai sekarang. Dan bukan satu mentor, ada beberapa mentor saya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Lalu Yesus melanjutkan ketika khotbah di atas bukit ya. Masih di Injil Matius 5 ayat yang ke-9 sekarang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Nah, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Bagaimana orang yang melakukan keonaran, bagaimana orang yang suka mengganggu ibadah orang lain, bagaimana orang yang suka merusak gereja, merusak rumah ibadah, suka teriak nama Tuhan tetapi perbuatannya itu jauh dari harapan Tuhan. Mulut, bibir, lidah teriak nama Tuhan. Perbuatan jauh daripada harapan Tuhan. Nah ini bagaimana? Anak siapa mereka? Siapa yang memerintahkan mereka? Nah kalau bukan Tuhan berarti ada kuasa kegelapan Bapak Ibu. Nah apakah mereka diperintahkan oleh kuasa kegelapan? Orang-orang oknum-oknum tertentu itu anak-anak kuasa kegelapan? Atau bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak saudaraku. Baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi pencerahan, menjadi wawasan, menjadi informasi bagi kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Yesus dan memberikan dorongan, semangat, support kepada kita semuanya sehingga kita semakin hari semakin giat memberitakan Injil, semakin hari semakin giat dan rajin bersaksi Bapak Ibu. Nah, semakin hari kita harus semakin menunjukkan sifat karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bersama dengan teman-teman 2 hari ke depan. Hari Minggu Bapak Ibu kita akan berangkat ke daerah Cirebon. Nah, kita adakan seminar di sana, pendalaman Alkitab juga, dan doa keliling serta penginjilan. Kita berangkat dengan beberapa teman. Daerah mana kita tidak akan lagi memberikan informasi Bapak Ibu karena menyangkut beberapa hal. Baik saudaraku, terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiyah waruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.